Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, terkhusus bagi sahabat filsafat dimanapun Anda berada. Diskusi kita pada kesempatan ini adalah masih dalam konteks filsafat ilmu, yang mana saya akan menerangkan satu pendahuluan di dalam buku yang dikarang oleh Prof. Yuyun Surya Sumantri, di mana dalam buku itu dikatakan tentang poin yang sangat penting, yaitu ada berapa jenis manusia berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Sahabat filsafat, betapa mudah kita akan menjawab ketika pertanyaannya adalah berapa jenis manusia di bumi ini berdasarkan gender mereka. Seketika orang awam mampu menjawab itu dengan mengatakan ada dua, laki-laki dan wanita. Tetapi ketika pertanyaannya kita ganti menjadi ada berapa jenis manusia di bumi ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, maka sejenak kita akan bungkam 1000 bahasa untuk memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Hadirin, sahabat filsafat dimanapun berada. Suatu ketika, orang awam bertanya kepada seorang filsuf. Pertanyaannya, wahai tuan filsuf, ada berapa jenis manusia di muka bumi ini berdasarkan kadar ilmu pengetahuan mereka? Sejenak, filsuf itu terdiam, lalu dia menyusun sebuah kalimat yang sangat indah. Tuan, ada 4 jenis manusia berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yaitu orang yang tahu ditahunya, orang yang tahu tidak tahunya, orang yang tidak tahu ditahunya, dan orang yang tidak tahu tidak tahunya. Sahabat filsafat, rekan-rekan intelektual sekalian, yang pertama, ada orang yang tahu ditahunya. Artinya adalah orang ini memiliki pengetahuan dan dia sadar akan bahwa dirinya itu memiliki ilmu. Sehingga kesadaran itu membuat dirinya terdorong untuk menyebarluaskan ilmu yang ia ketahui kepada orang lain. Ada pula orang yang kedua, orang yang tahu tidak tahunya. Maksudnya adalah orang ini tidak tahu, orang ini tidak memiliki ilmu, tetapi dia sadar bahwa dirinya bodoh. Sehingga atas kesadarannya bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa, mendorong dirinya untuk haus akan ilmu pengetahuan. Dia bergaul dengan orang yang berilmu. Dia mencari sumber ilmu di perpustakaan. Dia berkutat dengan informasi yang dapat menambah pengetahuannya itu. Orang yang nomor 1 dan orang yang nomor 2 adalah orang yang positif. Mari kita lanjutkan. Lalu ada orang yang ketiga, ialah orang yang tidak tahu ditahunya. Artinya adalah dia punya pengetahuan, tetapi sayang, dia tidak sadar bahwa dirinya itu memiliki pengetahuan. Dia punya bakat, tapi terpendam.
Akibat daripada ketidaktahuan dirinya atas dirinya yang begitu luar biasa. Kemudian, rekan intelektual sekalian, ada yang lebih parah dari ini, yaitu orang yang keempat. Siapa dia? Orang yang tidak tahu tidak tahunya. Artinya adalah sudahlah dia tidak tahu, parahnya lagi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Filsuf Islam yang bernama Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang tidak tahu tidak tahunya dengan istilah jahil murakkab, bodoh yang tersusun, bodoh di atasnya bodoh. Tentu saja orang yang nomor 3 dan nomor 4 adalah kategori orang yang negatif. Baiklah, sahabat filsafat dimanapun berada, rekan intelektual di kampus, di mana kita sekarang? Apakah kita termasuk orang yang tahu ditahunya, orang yang tahu di tidak tahunya, ataukah kita berada pada jurang orang yang tidak tahu ditahunya atau orang yang tidak tahu ditahunya? Mudah-mudahan setelah video ini kita saksikan, kita merenungi di manakah posisi kita berada dan bagaimanakah kita harus menyikapinya. Terima kasih.